Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala baik iman maupun Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama sama-sama dengan membaca kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Al-Imam Abdus Somad Palimbani, yang mana beliau ini wafat kemarin bukan di Indonesia, tapi beliau wafatnya di Thailand karena beliau ikut perang, sehingga beliau ini wafatnya dalam keadaan syahid. Beliau wafat dalam keadaan dipenggal kepalanya oleh tentara kafir, sehingga beliau ini dapat kedua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama syahid karena perang, meninggal dalam keadaan perang, bahkan kepala beliau dipenggal. Kemudian kemuliaan yang kedua, seumur hidup beliau itu hanya dipersembahkan untuk agama. Badannya itu hanya diwakafkan beliau untuk agama, menulis dan mengajarkan ilmu agama. Sampai pada malam hari ini kitab yang dikarang oleh beliau masih diajarkan oleh seluruh guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke musalla kita ini, yang bernama Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kenapa setiap kita pengajian itu membaca alhamdulillah? Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita bersyukur melalui lisan. Lisan kita senantiasa mengucapkan sehari semalam itu wajib 17 kali alhamdulillahi rabbil alamin di dalam sembahyang. Kemudian setiap majelis, kenapa pula orang selalu membaca selawat untuk Nabi? Disebutkan bahwasanya orang yang apabila dia berkumpul-kumpul di dalam satu majelis dan di dalam majelis itu tidak ada membaca selawat, maka majelis itu seperti bangkai. Jadi supaya majelis itu diridai Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah seorang di antara mereka yang membaca selawat walaupun hanya satu kali. Sebab apabila dibaca selawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat si pembaca itu 100. 30 diantaranya hajat dunia dan 70 itu nanti kita terima setelah wafat. Itu cuma satu kali, apalagi beberapa kali. Makanya saya berpesan, atau saya ulun berpesan di mana-mana, jangan sampai kita tidak membaca selawat untuk Rasulullah SAW. Sampai dikatakan ada orang yang membaca seumur hidup hanya satu kali baca selawat, itu diampuni segala dosanya oleh Allah, mati dalam keadaan iman. Dan Allah Ta'ala berkehendak dengan rahmatnya orang tersebut dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ini dengan keyakinan seorang tersebut. Sedangkan kita sudah membaca selawat banyak sekali. Maka di antara beberapa amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, bersedekah, wakaf, infak. Kemudian yang kedua, membaca istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian yang ketiga, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita lanjutkan lagi di antara penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit yang ada di dalam hati ini sangat susah dihilangkan. Maka di antara menghilangkan penyakit tersebut, kita hendaklah memperbanyak berwudu, kemudian memperbanyak bersedekah. Kemudian di antaranya lagi senantiasa husnuzon terhadap siapapun, yaitu berprasangka baik kepada orang lain. Ada dua yang sangat wajib kita ini berprasangka baik. Pertama, berprasangka baik kepada Allah.
Yang kedua, berprasangka baik kepada sesama manusia. Itu tidak akan rugi bagi kita. Apabila dua ini kita pelihara, maka mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu timbul kebingungan. Gimana kebingungannya kita sekarang ini? Banyak orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah banyak, ada Ustadz A, ada Ustadz B, ada Ustadz C. Kemudian di masjid, di musalla, di majelis, lain ustadz, lain cara menyampaikan. Kemudian di dalam media sosial seperti Facebook, kemudian lagi YouTube, itu banyak juga orang yang berceramah, banyak juga orang yang berpidato, banyak orang yang mauizah, banyak orang yang bertausiah. Lain orang, lain cara, cuman ayat dan hadis sama-sama disampaikan, asal dia ahlu sunnah wal jamaah. Nah, terkadang masyarakat ini timbul kebingungan, yang mana ini harus diamalkan. Ustadz ini mengatakan seperti ini, ustadz itu mengatakan seperti itu. Kemudian guru ini menyampaikan seperti ini, guru itu menyampaikan seperti itu. Nah, apabila banyak ulama menyampaikan, itu adalah rahmat bagi kita. Kita tinggal pilih yang mana yang harus kita ikuti dan kita yakini kebenarannya. Bila kita yakin dengan orang tersebut, maka kita amalkan ilmu yang disampaikan oleh orang yang kita yakini kebenarannya, dan kita yakini bahwa dia memang betul-betul pendai yang lillahi ta'ala. Karena diantara orang sekarang ini, apabila kalau dulu orang menyuruh mengisi acara seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, itu yang pertama dipinta mereka adalah nama. Siapa namanya? Umpamanya namanya itu Ahmad Fauzan. Lalu yang kedua ditanya titel. Apakah orang ini ada titelnya SPDI atau MPDI atau SAG atau doktorandos atau profesor atau doktor atau orang ini SH, itu harus ada. Kalaupun tidak ada yang itu, yang S1 tadi, maka dipinta yang kedua adalah alumni mana. Nah, apakah alumni Kuala Tungkal kalau kita untuk Tembilahan ini, atau alumni Kalimantan, atau alumni Al-Azhar Kairo, atau alumni Hadramaut Yaman, atau alumni Jawa, atau alumni Sumatera aja, itu harus jelas. Nah, ini permintaan orang-orang sekarang. Itu di acara Maulid dan di acara Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang ada lagi orang yang meminta di pengajian. Nah, ini barusan ini. Nah, ini kenapa mereka seperti ini? Takut kalau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kehendak hati mereka, atau enggak? Mereka hendaknya seperti ini. Begitu diundang si tukang baca kitab, ternyata yang membaca ini tidak sesuai dengan masyarakat. Kami ingin tahu Pak, Bapak ini dari alumni mana, kemudian pendidikannya apa, yang dipelajari yang terbanyak. Nah, maka di antara yang saya bingung, ya untuk malam ini disampaikanlah kepada bapak-bapak di sini juga. Ulun itu belajar, sebenarnya yang pertama kali belajar itu di Parit 22 Sungai Pinang, Pulau Palas lagi Bahari. Di seberang Pulau Palas, dulu seberang Pulau Palas itu namanya Pulau Palas. Sekarang namanya Sungai Intan, karena desa Sungai Intan Jaya Pamakaran Desa itu kurang lebih 13 tahun sudah. Itu yang pertama itu ngaji. Jadi almarhum KAI Haji Bakri almarhum, beliau itu mengajarkan informal. Beliau tuh mengajarkan berjanji. Nah, karena beliau kebetulan waktu itu menjadi guru kitab Al-Berjanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ulun tuh lagi halus benar mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah, mustadirran faydal barakati ala ma analah wa awlah. Itu ajaran beliau atau lagi halus. Ingat masih pelajaran dari beliau. Malah diajarkan orang-orang tua, imbah dilajari, diberi minum, diberi makan, duit seorang. Nah, sama lah. Nah, kayak itu juga. Orang Bahari ji. Nah, seperti itu. Tanpa ada amplop lah. Tanpa ada amplop, tanpa ada duit, tanpa ada makanan dikasih kepada si guru.
Almarhum kayak ini rumahnya rumah sendiri, mengajarkan sendiri, ngasih makan sendiri. Orang datang, banyak orang datang. Cuma aneh orang dahulu itu antusias masyarakatnya luar biasa. Bila mengadakan acara pengantinan, itu orangnya yang biasanya orangnya itu 200-300, beliau ini mengadakan sampai ribuan orangnya. Dan tangan orang ini kada kosong dari bawaan, ada yang membawa sayur, bukan duit, ada yang bawa ayam, ada yang bawa beras, ada yang bawa minyak. Dulu kan minyak pakai parut aja lah. Nah, urut parut lagi bahari ulah. Aku sawat mau ulah minyak nang dari New York toh sampai dapat 100 botol. 100 botol botol apa tuh, botol kicap bulan nanggana. Nah, itu sekitar 7 mata lah isinya. Itu sampai 100 botol. Hendak berpengantinan dang sanak dahulu. Aku yang tukang parut. Nah, parut. Kopi notok sorang bahari. Nah, ini singkat cerita aja lah. Nah, singkat cerita yang kedua, dibawalah ulun ini ke MTI Candung Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Belajar waktu itu di Bukit Tinggi dengan guru saya itu orang Jambi, namanya Muhammad Isa. Ingat masih pelajarannya nahwu dan saraf yang diajar oleh beliau. Tidak beberapa lama di MT Candung karena masih halos, umur 10 tahun, belum tamat lagi di Ibtidaiyah Sungai Pinang itu belum tamat. Dibawa sudah ke sana, pulang lalu ikut ujian di Sungai Pinang, lalu dapat STTB, surat tanda tamat. Nah, belajar Ibtidaiyah, dulu kan adanya Ibtidaiyah waktu di dusun-dusun ini. Lalu disuruh menuntut ilmu ke Sungai Luar, Sanawiyah. Nah, di Sanawiyah ini ada formal, ada informal. Jadi formalnya bersama almarhum Al-Ustadz Muhammad Aini, waktu itu masih hidup, Ustadz Kaharudin masih hidup, kemudian Ustadz Idrus masih hidup, Ustadz Ahmad Darwis masih hidup. Ini alumni semua nih. Ada alumni Jawa, ada alumni Jambi, Tahtul Yaman, ada alumni MTI Canduang Kota Merapa tuh Isiko kesiko Isiko seiko sasta aja Banjar. Nah, itulah. Jadi sini ke sini. Nah, itu orang Minang. Nah, kemudian 3 tahun dididik di Sungai Luar, dari formal ke informal. Informalnya kami belajar di kampung-kampung. Dulu himmah kita kuat. Belajar mengaji, ingat masih belajar mengaji Quran. Belajar balagu itu bersama Al Ustadz Ismail sendirian, surangan, sambil membawa lampu colok. Kada belempu macam ini bang lagi waktu itu kan di Tambilan sudah, cuma di sana belum 95. Tahun 1995. Tambilan sudah, cuma Tambilan masih sunyi lagi, belum ramai seperti tahun-tahun 2000-an ke atas. 95 toh. Kami berjalan dari Sungai Luar dari Part 5 ke Sungai Luar, kemudian dari Sungai Luar ke Tambilahan berjalan kaki. Biasa itu. Nah, ini orang sekolah dia datang berjalannya lagi. Paling-paling di higa rumah sekolahan nyar berjalan. Nah, itu belajar mengaji Quran informalnya 4 malam yang setiap malam. Tapi entah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam 4 malam ini sudah bisa belagu bayati sampai ras, sampai nahwan, sampai terakhir. 7 macam lagu ini dapat dikuasai dalam 4 malam. Cuman belajarnya tidak berbatas. Nah, kita datang sesudah sholat isya, kadang-kadang pukul 11 malam hanyar imbah berduaan dan perguruan. Kalau pindah kada jelas guru Yusranto kayaknya kada tapi jelas pendidikannya. Nah, itu perlu dijelaskan di sini. Nah, guru-guru itu pun Ustadz Bukhari masih hidup. Tuh perguruan juga alumni Jombang, Jawa Timur. Habis di Sungai Luar, tamat sanawiyah pindah ke Kuala Tungkal. Nah, di Kuala Tungkal ini guru besarnya almarhum Kiai Haji Iskandar Akbar. Kemudian yang kedua almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Kiai Haji Abdul Wahab Kuala Tungkal. Itu gurunya. Nah, di tahunnya itu tahun 98 waktu ke Tungkal. Nah, di Tungkal ini juga 2 pelajaran. Pertama pelajaran formal, informal. Formal itu di sekolahan. Nah, di sekolahan belajar sampai tamat aliyah, madrasah aliyah. Waktu itu sesamaannya Madrasah Aliyah Negeri.
itu di Kuala Tungkal tamat. Jadi ada STTB Aliyah, kemudian ada pulang STTB Pondok Pesantren. Nah, tanda tamat di pesantren itu ada oleh guru di Kuala Tungkal. Nah, sesudah dari sana kuliahlah ke Pekanbaru. Nah, kuliah di Pekanbaru tapi tidak tuntung. Karena ulun ini sifatnya hendak ujar orang sekarang memperdalam agama. Mun ujar kok kada hendak belajar agama. Mun memperdalam agama itu seakan-akan berarti kita itu sudah bisi lah. Ini hendak belajar ilmu agama. Pulang tahun 2000 ke atas pergilah ke Jawa, tidak cocok, lalu menyeberang ke Kalimantan, cocok langsung. Pertama kali guru di Kalimantan, guruku yang di Kalimantan itu pertama kali adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau disebut juga oleh orang banyak Guru Sekumpol. Itu yang pertama kali, belum lagi ada belajar si A, si B, si belum. Orang yang pertama aku belajar tahun beliau. Tepat pada hari Minggu Patang imbah asar lawan beliau. 2 bulan kurang lebih di Martapura. Lalu ada ucapan-ucapan beliau itu begini kurang lebih, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu, barang siapa yang sedikit ilmunya maka banyak menantang orang lain. Nah, jadi mendengar beliau bernasihat seperti ini, ada inisiatif di hati, keinginan kemanalah aku ini mengaji. Lalu di pengajian berikutnya beliau berkata, kalau hendak memperdalam ilmu fikih, hendak mengaji ilmu fikih, kapamangkih, kata beliau. Nah, waktu itulah kapamangkih. Nah, di Pamangkih ini belajarnya dari awal sampai selesai. Gurunya masih hidup, almarhum Kiai Haji Mukhtar. Pernah ke Tembilahan bersama Kiai Haji Mu'az. Orang Mu'az, guru yang di Usma Salak, tapi di Martapura, Baba Mustautin. Kemudian nomor 3 guru Abuya Syukri Unus, itu di Martapura. 3 ulama besar dari Kalimantan itu paguruan beretaan. Nah, pernah ke Tembilahan kemarin itu transitnya di Lempuleng, kemudian istirahat setemat di rumah mertuanya Ustadz Ajay di jalan apa toh, jalan Hasan Haji Hasan. Nah, jalan Haji Hasan, ibu itu berziarah ke Hidayat, lalu berangkat ke Batam. Nah, selesai di Pamangkih, lalu kembali lagi ke Martapura mengaji kampungan. Karena di Martapura itu ada 2. Kalau formalnya di Darussalam, informalnya tidak terbatas. Banyak sekali pengajian di Martapura waktu zaman kami dahulu. Ada yang pengajian udah maghrib, ada yang sudah isya, ada yang tengah malam, ada yang sebelum subuh, ada yang sesudah subuh, ada sesudah jam isyraq, jam 7 sampai jadi isyraq, jam 6 sampai jam 7. Nah, udah itu Darussalam. Pokoknya bila kada BSC sapida di Martapura itu ngalih mengaji. Karena mendatangi itu jauh. Nah, ibaratnya kayak bahasa kita parit 8 ke parit 9. Dari parit 9 ada yang ke parit 10, ada yang di apa ngarannya nih? Di Gitik, ada yang di Sungai Luar pengajian toh. Nang mana orang berduit, orang nukar benda. Mun akun kata tapi kayak orang coba duit. Bukar sapida ngai, dikakawa akan nukar sapida. Nah, kembali ke Martapura. Udah itu hanyar mulai ke Tembilahan. Udah pulang ke Tembilahan, rupanya di Tembilahan sini pengajian kada rame. Dulu zaman ulun datang 2007 itu pengajian itu kawa dihitung lawan jari di Tembilahan. Belum ada pengajian-pengajian itu lagi. Guru HR belum lagi. Masih lagi di sini nih, di mana ngarannya nih, di Gitun Trandam. Paling-paling Ustadz Sa'adullah seadanya di Tabing. Kemudian lagi Ustadz Bermawi Acil mungkin seadanya juga di rumah beliau. Di rumah beliau Bermawi Acil ada kan? Ayah Muiz itu di situ di per 11. Kalau Bermawi Acil itu di per 11 juga di Jalan Kolong. Nah, itu orang-orangnya aja. Kemudian siapa satunya yang masih hidup nih, Rasul Qurnain. Ada juga majelisnya. Hanya orang-orang tuha tuh aja. Kemudian Julak Ilmi almarhum. Kemudian lagi ada yang lain-lain ulun kita tahu. Yang jelas tentang tuha-tuha itu masih hidupan waktu itu. Sedangkan di Masjid Surau ini belum lagi ramai. Kenapa? Karena waktu itu pengajian kada rame. Yang rame itu bila ada acara Maulid Nabi lawan Isra Mi'raj. Nah, itu banyak orangnya. Sampai ulun ini dulu diundang di Kayu Jati
disampaikan oleh panitia. Yang ceramah malam ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkeh. Banyak orang datangan, kada mayo nasi sampai aku kada sawat makan, karena yang datang itu pimpinan Pondok Pesantren, padahal aku ini alumni Pondok Pesantren Ibnul Amin. Salah orang Kayu Jati itu waktu itu, kaliru, bukan salah lah, kaliru, salah sambat. Jadi mengumumkan di masjid, di musola, bahwa yang malam ini mengisi acaranya adalah Al Ustadz Muhammad Yusran, pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkeh, Kalimantan Selatan, Kabupaten Berbay. Ada orang udah banyak panar hendak datangan, ada cukup nasi, aku kada makan malam tuh. Nah, aku juga rugi. Saat penceramahnya kada makan nasi. Lalu panitia nih bakal orang yang julukinya duit nih suruh ketika makan di warung aja kayak pamen makan di warung, sedangkan kami pulihkan aja jam 1 waktu itu. Jadi kada kawan lagi makan di warung, ku bagi-bagi duitnya lawan kekawanan aja masing-masing aja kayak nukar Indomie ke apa beli ke rumah. Itu lagi. Nah, duit itu khusus diberi panitia untuk makan di warung. Kami waktu itu berlima, 5 orang yang datang ke Kayu Jati itu. Nah, kemudian tahun 2009 karena ulun ini masih merasa ilmu sangat sedikit sekali, lalu kembali lagi ke Pulau Jawa, mulai Jakarta, Jawa sampai ke Madura. Nah, mengajilah waktu itu yang tetap di Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, yang waktu itu guru masih hidup 4 orang. Pertama anak Kiai Haji Syarwani Abdan yang bernama Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar almarhum, masih hidup. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hasan masih hidup, anak dari kata Husain Kadri, kan Husain Kadri yang di Banjar. Kemudian yang ketiga Guru Sapri masih hidup, itu adik daripada Guru Muas yang ada di Martapura. Yang ketiga, yang keempat Guru Suri. Nah, ini 4 orang jenderalnya dalam ilmu agama ini masih hidup di Datuk Kalampayan. Tahun 2010 balik lagi ke Tambilahan, sampai hari ini kada mengaji lagi. Nah, itu Bang. Nah, jadi kalau ada orang nak batakon alumni mana Pak, ku ambil yang tengahan. Nah, ku ambil yang tengahan. Nang tengahan nang mana? Ibnul Amin Pamangkeh. Itu Pak. Tungkal kata ku sambat, Sungai Luar kata ku sambat, MT Candung kata ku sambat. Kemudian yang di atas kata ku sambat, di Madura sawat kita menuntut ilmu, di Pondok Pesantren At-Taruqid pernah, kemudian di Lerboyo Satu Matsua pernah, kemudian lagi di Datuk Kalampayan juga ada 3. Jadi yang di bawah 3, yang di atas 3, yang tengah ku ambil, yaitu Ibnul Amin Pamangkeh itu deh. Yang di Jawa kita ku buat. Nah, jadi dari alumni mana Pak? Alumni Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkeh. Itu aja sudah. Karena kita kan tidak detail. Detailnya kan tidak, ISH-nya tidak ada. ISH itu kan kita ISH juga tapi silawar handap. Lain sarjana hukum. SAG kada ada. Orang SAG sarjana agama, kita SAG sedikit ada gangguan. Ada juga SPDE. Orang SPDE kan sarjana pendidikan. Ada apa? Ada SPDE Sungai Pinang Indah Darat Indah. Ngaran parit. Karena bagana di Sungai Pinang, jadi sungai itu sungai, P itu Pinang, kemudian SPDE D itu darat, itu indah. Walaupun bagana di dusun tapi indah masih. Ada juga SPDE-nya Bangga Parai. Tapi lain kepanjangannya lawan orang. Kalau orang kan SPDE sarjana pendidikan, SH sarjana hukum, MPDE orang macam-macam. Nah, jadi hanya tamat aliyah. Kakawanan yang mana sambil kuliah dapat S1 di Kalimantan tuh. Sakamar lawan aku. Sakamar. Dia sambil ngaji sambil kuliah, sambil ngaji sambil kuliah. Titel dapat, ilmu agama, baca kitabnya ngalih. Jadi apa nih harus 2 Pak ambil nih, yang harus ada pilihan. Karena hidup itu harus ada pilihan. Ini mau bisa agama kah atau hendak mencari titel kah? Aku lebih mementingkan ilmu dahulu. Nah, jadi kawan dapat titel, aku dapat detail juga. Sama apa dapat detail. Cuma kawan tadinya ngalih belajar di pengajian. Artinya agama tidak bisa memperdalam begitu kuat karena waktu habis di perkuliahan. Nah, jadi mau aku hendak dapat detail mungkin dapat juga S2 sudah. Karena banyak aja kawan waktu itu kan yang sekolah di anonya ada di Tanjung Rema atau Martapura tuh ada kuliahannya dari S1 sampai S2 tuh ada. Aku kada milih itu, memilih ngaji aja. Karena bisa gagal nih ngaji mana kuliah ada kau bayar mengaji kada kawan nukar kendaraan. Akhirnya kedua-duanya lepas. Nah, artinya hundang halawai kada dapat, hundang galah kada dapat. Marahan nang halawai diambil, hundang galahnya buang. Artinya hundang galah kan ganal bayarannya lah.
Itu sekilas dari pendidikan yang pernah kita mengaji. Nah, jadi karena ada lagi kekhawatiran kalau umpamanya dikatakan sesat aja masih seperti yang terjadi di Pulau Kijang, padahal kan orang aku ceramah di situ sesat. Kenapa? Karena aku mau ceramah di sana itu menanya salah satu dari anggota dewan, siapakah orang yang pertama berada di alam kubur yang akan menjumpai kita? Dijawabnya, bapak ini menanya orang atau menanya malaikat? Jaku menanya orang, Pak Ay. Sepengetahuanku aja yang ada di dalam kubur pertama itu cuman malaikat. Nah, dia main lagi, apa ada bunyi lagi? Ada bunyi lagi. Lalu aku ceritakan qasidah. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri a'yuna, hadza jamalul mustafa, an-nawaruhu lahat lana. Qasidah itu menceritakan Nabi menunggu dalam kubur. Itu qasidah. Namun kita paham pasti kada madakan sesat. Diamlah beliau ini dari mulai menanya sampai selesai, diam, tidak berbunyi lagi tapi gelisah. Jadi masyarakat ini merasa ramai karena yang diceritakan ini adalah akhlak, kemudian kecintaan beliau terhadap umat. Jadi yang ulun baca itu qasidah, maulud. Cuman di situ tidak seberapa maulud. Begitu kita keluar, banyaklah jamaah datang. Nah, jamaah ada yang minta doakan, ada jamaah lagi itu ini dan sebagainya lah, biasalah di acara-acara Maulid Nabi ini karena orangnya banyak. Nah, pas makanan, sebelum orang datangan itu pas makanan, Pak, katanya tadi Rasulullah yang pertama kali menjumpai kita, itu mana dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya? Aku berdiam. Kenapa aku berdiam? Karena orang ini walaupun disampaikan kada paham juga. Begini Pak, kalau nanti tak ada dalilnya takut sesat nanti. Nah, itu bilang sesat. Ini ada dua orang ulama nih. Ini ada guru saya, ini ada guru saya. Ada kiai berdua di situ kan. Bagaimana Tuan Guru? Betul nggak yang disampaikan Pak Ustadz nih? Orang dua ini tersenyum. Artinya hendak madahkan ada, kasihan anak buah. Hendak madahkan kadeda, berdusta pulang sidin kan? Nah, itu jadi begitulah tadi. Artinya beliau itu kada paham tadi Bang, karena orang ini dari aparatur pemerintah. Beliau itu yang membuat marah itu pas menanya jawabannya salah. Nah, maka di khalayak ramai, orangnya kan ribuan waktu itu malam Senin itu. Ulun ini kebetulan kelapahan juga. Minggu patang ada acara, belum mandi lagi langsung ke Pulau Kijang, berjalan mulai jam 4 sampai ke Pulau Kijang itu kurang lebih jam 8:30. Langsung disuruh naik ke musala, ke masjid. Berceramah, belum makan, belum minum, makaringnya tenggorokan. Jarak ada, cuman keduanya aku berpikir. Sudah selesai acara digituin pulang oleh aparat di situ. Kemudian jam 12 kami minta diri lagi bulek. Jam 12 malam pulang sampai ke halaman rumah di Pulau Palas jam 5 subuh. 9 jam dihundak kami. Diberi 100 juta arayai. Ini nauzubillahi min dzalik juga. Nah, ini Bang, jadi begitulah urusan dakwah inilah. Nah, makanya tadi kita hati-hati jangan sampai memvonis orang sesat kalau kita belum tahu lagi. Aku ini hendak mengucapkan dalil, takutan kalau kada nyambung. Kalau kada nyambung, bacakan Quran kada nyambung juga, bacakan hadis kada nyambung juga. Padahal kan kasidah maginnya kada nyambung, padahal kan sesat tambahnya. Karena kasidah itu isinya Rasulullah berada di dalam. Inya Pak lah kayak ini. Kita masuk kubur nih, udah masuk kubur,
Malaikat mungkar nakir ini bertanya. Kata malaikat mungkar nakir, man hadzal rajul? Menanya kepada mayit, wahai mayit, siapakah laki-laki yang ada di sini? Nih yang di hadapanmu ini siapa? Kalau dia dapat menjawab si mayit tadi, ujar mayit, hadza Muhammad Rasulullah ba'atsahullahu lil alamin basyira wa nadhira. Itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya, ini adalah Rasulullah yang diutus ke seluruh alam untuk memberi kabar gembira dan kabar ketakutan. Bila kita dapat menjawab, maka malaikat mungkar nakir bulikan kawadahnya pulang biasa, kalain pulangnya. Dan ini orang dalam kubur yang dapat menjawab tadi tidak diteruskan lagi, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka, ma kiblatuka. Tidak lagi. Kenapa? Karena kita sudah ditunggu oleh Jenderal Sudirman. bukan mengibaratkan Rasulullah ini Jenderal Sudirman, artinya pangkatnya tinggi benar di sisi Allah Ta'ala, luar biasa. Artinya bila sampai Rasulullah itu menunggu sudah bahadangan di kuburan. Malaikat mungkar nakir belum datang, mayatnya belum dimasukkan, Nabi sudah duduk di situ, duduk Nabi. Begitu kita masuk, Nabi sudah ada. Bagi orang yang di dunia ini banyak bersalawat, pasti kenal lawan Nabi, pasti kenal. 50 aja sehari kenal lawan Rasulullah, apalagi sampai ribuan sehari. 50 sehari bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kenal lawan Rasulullah ini. Tapi bila di dunia kada pernah berselawat, nang wajib kada suah juga, artinya sembahyang tuh lah. Dalam sembahyang kan ada juga selawat. Nah, maka kada kenal lawan Rasulullah. Bila tidak kenal dengan Rasulullah, alamatnya masuk. Nah, seorang aja lagi lah alamatnya itu. Memang malaikat yang pertama datang, cuman yang berdahulu sekali adalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah ini penduluan datang? Karena kecintaannya dengan Nabi, dengan umatnya sampai hari kiamat. Itu setiap ada yang datang Rasulullah. Ada datang. Nah, itu makanya banyak ibadah selawat. Jadilah terakhir nih, udah berbunyi Bang toh. Terakhir sekali, bila Bapak Ibu kebingungan, banyak penceramah bingung, banyak guru bingung, nah mana harus diikuti? Ini langsung dari lidah abah sekumpul, aku kada berdusta, sedikit kada berdusta. Istilahnya anak bersumpah kada bani Bang. Cuman insya Allah kada berdusta sama sekali. Apabila kita mendengar orang berbacaan saking banyaknya, gurunya banyak, ustadznya banyak, bagaimana supaya tidak bingung? Bersalawatlah sehari paling kurang 50 kali. Selesai. Tidak lagi tahu amalan yang lain. Bacalah salawat paling kurang 50 kali. Tapi yang 50 kali ini dalam keadaan wudhu, kemudian menghadap kiblat. Lainang bacaan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berhunda, sambil bersepeda, sambil bermasak, sambil berukuk, sambil berpandir-pandir bersalat. Lain itu, ini bujur-bujur menghadap kiblat. Itu kada mau bingung lagi. Kalau umpamanya, makanya apa nih? Aku nang mana dia amalkan? Kada. Karena timbul keyakinan itu datang sendirinya. Itu kata abah guru sekumpul. Makanya ulun dari mulai mendengar sampai hari ini tidak melepaskan sehari 5.000 berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan doakan istiqamah 5.000 sehari ini, jangan putus. Jadi amun guru itu sampai 5.000, aku 5 aja ngali sehari. Nah itu ulun dulu bergegamatan juga. Awalnya 10, 20, 30 terus angsor sampai 5.000 kali, kadang lebih, kadang bisa juga kurang. Cuma meningkat jangan sampai kurang dari 1.000 atau 50 tadi menghadap kiblat. Itu Pak lah. Yang tuh insyaallah kada bingung lagi tak? Kada bingung. Dan pian nang mengamalkan selawat nih. Insyaallah kada pacang baguru lawan orang nang kada sesuai lawan kita. Itulah dahsyatnya orang membaca selawat. Bila kita berguru lawan orang, pasti kita ketujuh lawan orang itu, sesuai lawan kehendak kita ilmunya itu. Karena kita sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nabi langsung nang mengarah
mengarahkan, apalagi sambil beramalan membaca maulid Nabi, kata juga maulidan itu terarah juga hidupnya pasti. Nah 3 kali aku menyebutlah pasti. Kada mendahului Allah Ta'ala, kada bila orang membaca maulid, baca salawat itu hidupnya pasti terarah dari dunia kubur sampai ke surga. Nah mudahan kita dibimbing oleh Rasulullah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.